Mari kita bahas materi tentang perkembangan politik masa demokrasi liberal pada tahun 1950 sampai tahun 1959. Salah satu Indonesianis yang meneliti perkembangan politik Indonesia pada dekade 1950-an, yakni Herbert Feith, menyebut demokrasi liberal sebagai demokrasi konstitusional. Dalam bukunya, Dewi Lopo Kabinet pada tahun 1952 hingga 1953, yang berjudul A Turning Point in Post-Revolutionary Indonesia pada tahun 2007. Feith menyebutkan sistem demokrasi di Indonesia pada era 1950 hingga 1959 menitik beratkan kepada berjalannya sistem politik yang didominasi oleh sipil. Selain itu, Feith juga menyimpulkan, demokrasi liberal sebagai periode yang penuh dengan harapan-harapan baru untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik di berbagai bidang. Namun, Feith membenarkan anggapan bahwa di masa tersebut stabilitas politik Indonesia belum kokoh. Adapun kabinet-kabinet demokrasi liberal pada tahun 1950 sampai 1959 diantaranya Natsir merupakan kabinet pertama, fokusnya adalah NKRI dan keamanan, jatuh karena gagal tangani DITI dan tak didukung oleh PNI. Kedua, Sukiman Suwiryo, fokus pada keamanan dan pemilu, jatuh karena perjanjian MSA Pro dengan AS. Yang ketiga, Wilopo, fokus pada pemilu dan ekonomi, jatuh karena konflik Tanjung Morawa. Keempat, Ali Sastroamidjojo, 1. Fokus pada pemilu dan Irian Barat, prestasinya yaitu KAA 1955, dan jatuh karena konflik koalisi. Kelima, Burhanuddin Harahap, sukses gelar pemilu 1955, jatuh karena perubahan politik. Ketiga, Ali Sastroamidjojo, kedua, fokus pada ekonomi dan Irian Barat, jatuh karena krisis PRRI atau Permesta. Ketujuh, Juanda, kabinet ahli, fokus keamanan dan Irian Barat, prestasinya adalah deklarasi Juanda 1957, berakhir karena dekret Presiden 1959. Selanjutnya, penjelasan tentang pemilu dalam perkembangan politik masa demokrasi liberal. Pemilu atau pemilihan umum tahun 1955 adalah pemilu pertama di Indonesia yang diselenggarakan pada masa demokrasi liberal. Pemilu ini menjadi tonggak penting dalam sejarah politik Indonesia karena menjadi wujud nyata penerapan sistem demokrasi parlementer. Yang melatar belakangi pemilu ini adalah karena pemerintah perlu membentuk Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, dan juga pemerintah perlu lembaga pembuat undang-undang dasar baru atau konstituante. Untuk itu, diadakan pemilu pertama yang demokratis pada tahun 1955. Pelaksanaan Pemilu 1955 diselenggarakan dua kali. Yang pertama, 29 September 1955, yaitu memilih anggota DPR. Yang kedua, pada 15 Desember 1955, yaitu memilih anggota konstitusi. Lalu diikuti oleh 118 partai dan organisasi politik. Namun, yang memperoleh suara terbanyak hanya 4 partai besar. Yang pertama, Partai Nasional Indonesia atau PNI. Yang kedua, Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau MASYUMI. Yang ketiga, Nahdlatul Ulama atau NU. Yang keempat, Partai Komunis Indonesia atau PKI. Hasil dan makna pemilu 1955. Yang pertama, Partai Nasional Indonesia meraih suara terbanyak, disusul MASYUMI, Nahdlatul Ulama, Partai Komunis Indonesia. Yang kedua, tidak ada partai yang menang mutlak, menyebabkan koalisasi antar partai yang sering berganti-ganti. Yang ketiga, menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia pada masa itu memiliki beragam aspirasi politik. Yang keempat, Pemilu 1955 dianggap sebagai pemilu paling demokratis, jujur, dan adil sepanjang sejarah Indonesia. Dampak dari pemilu tahun 1955. Yang pertama, munculnya DPR hasil pemilu yang lebih representatif. Yang kedua, konstituante mulai bekerja menyusun Undang-Undang Dasar baru, meski akhirnya gagal karena perdebatan ideologi antara Undang-Undang Dasar 1945 versus Undang-Undang Dasar baru. Yang ketiga, politik Indonesia semakin terfragmentasi karena tidak ada partai mayoritas. Akibatnya, kabinet sering jatuh dan berganti.
Yang keempat, menjadi pengalaman awal bangsa Indonesia dalam berdemokrasi secara terbuka. Sejarah Konferensi Asia Afrika. Perkembangan politik usai Perang Dunia Kedua diwarnai munculnya persaingan antara dua kelompok kekuatan dunia, yakni blok barat yaitu Amerika Serikat dan blok timur yaitu Uni Soviet atau Rusia. Di sisi lain, masih banyak masalah di beberapa belahan dunia terkait penjajahan suatu bangsa atas bangsa lain, terutama di kawasan Asia, Afrika, Amerika Selatan, dan lainnya. Hal itu menimbulkan keprihatinan bagi semua pimpinan negara yang baru merdeka dan mendorong beberapa pemimpin negara-negara di kawasan Asia untuk mengadakan pertemuan bersama. Pertemuan informal pertama dilakukan pada tanggal 28 April sampai 5 Mei 1954 di Colombo, Pakistan, oleh 5 pimpinan negara yang kemudian disebut Konferensi Kolombo. Kemudian dilakukan langkah persiapan berikutnya oleh 5 Perdana Menteri tersebut di Bogor pada tanggal 28-29 Desember 1954 yang dikenal dengan Konferensi Pancanegara. Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan tentang agenda acara, tujuan, dan negara-negara yang akan diundang pada suatu konferensi mendatang. Gedung Dana Pensiun dan Gedung Concordia disiapkan sebagai tempat sidang konferensi. Pada tanggal 1 April 1955, dilakukan penggantian nama gedung yang akan menjadi tempat konferensi. Gedung Dana Pensiun menjadi Gedung Dwi Warna, Gedung Concordia menjadi Gedung Merdeka, dan Jalan Raya Timur menjadi Jalan Asia Afrika. Konferensi Asia Afrika atau KAA adalah konferensi yang terjadi pada tanggal 18-24 April 1955 di Gedung Merdeka, Bandung, Jawa Barat. KAA merupakan sebuah konferensi tingkat tinggi yang diadakan oleh negara-negara dari Asia dan Afrika. Penyelenggaraan KAA ini diprakarsai oleh 5 negara, yakni Indonesia, Myanmar, Sri Lanka, India, dan Pakistan. Konferensi Asia Afrika berhasil merumuskan kesepakatan dan deklarasi bersama dengan nama Dasar-Sila Bandung. Melalui penyelenggaraan KAA membuktikan bahwa berbagai peran telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam upaya menciptakan perdamaian dunia. Berikut ini tujuan Konferensi Asia Afrika yang dikutip dari laman resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang pertama, mempererat solidaritas negara-negara di Asia dan Afrika. Kedua, meninjau masalah-masalah hubungan sosial, ekonomi, dan kebudayaan dari negara-negara Asia dan Afrika. Ketiga, menjalin kerukunan antar umat beragama di wilayah Asia dan Afrika. Keempat, memberikan sumbangan untuk memajukan perdamaian dan kerjasama dunia. Kelima, mencanangkan gerakan politik untuk melawan kapitalisme asing. Keenam, melawan kolonialisme dan neokolonialisme Amerika Serikat, Uni Soviet, dan negara imperialis lainnya. Konferensi Asia Afrika menghasilkan beberapa keputusan dalam bentuk Dasar-Sila Bandung. Di bawah ini ada 10 poin Dasar-Sila Bandung. Yang pertama, menghormati hak-hak asasi manusia dan menghormati tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip dalam piagam PBB. Kedua, menghormati kedaulatan dan keutuhan wilayah semua negara. Ketiga, mengakui persamaan derajat semua ras serta persamaan derajat semua negara besar dan kecil. Keempat, tidak campur tangan di dalam urusan dalam negeri negara lain. 5. Menghormati hak setiap negara untuk mempertahankan dirinya sendiri atau secara kolektif sesuai dengan piagam PBB. Keenam, tidak menggunakan pengaturan-pengaturan pertahanan kolektif untuk kepentingan khusus negara besar manapun. Tidak melakukan tekanan terhadap negara lain manapun. Ketujuh, tidak melakukan tindakan atau ancaman agresi atau menggunakan kekuatan terhadap keutuhan wilayah atau kemerdekaan politik negara manapun. Kedelapan, menyelesaikan semua perselisihan internasional dengan cara-cara damai, seperti melalui perundingan, konsiliasi, arbitrasi, atau penyelesaian hukum, ataupun cara-cara damai lainnya yang menjadi pilihan pihak-pihak yang bersangkutan sesuai dengan piagam PBB. Kesembilan, meningkatkan kepentingan dan kerjasama bersama. Kesepuluh, menjunjung tinggi keadilan dan kewajiban-kewajiban internasional. Yang pertama, sistem parlementer diterapkan. Presiden hanya berperan sebagai kepala negara, sedangkan pemerintahan dijalankan oleh kabinet yang dipimpin Perdana Menteri. Yang kedua, kabinet sering berganti. Tidak ada partai yang dominan sehingga koalisi mudah pecah. Akibatnya, kebijakan pemerintah tidak berjalan konsisten. Yang ketiga, pemilu 1955. Pemilu pertama yang demokratis di Indonesia untuk memilih anggota DPR dan konstituante, menunjukkan semangat demokrasi yang tinggi. Yang keempat, Konferensi Asia Afrika 1955. Keberhasilan politik luar negeri Indonesia yang meningkatkan wibawa bangsa di ketidakstabilan politik. Yang keenam, akhir demokrasi liberal. Kondisi politik yang tidak stabil membuat Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 untuk kembali ke UUD 1945, sekaligus mengakhiri masa demokrasi liberal.